Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada perjamuan terakhir Yesus dengan para sahabat dan murid-murid tercintanya, kita dapat melihat sekilas ke dalam hati Yesus sebagai seorang manusia. Terlepas dari pengetahuan ilahinya akan keampuhan dari apa yang akan terjadi, Yesus tetap merasa gelisah. Sebagai seorang manusia, Yesus sangat sedih mengetahui bahwa Yudas menyerahkannya untuk disiksa dan mati dengan sangat kejam hanya untuk uang yang sangat sedikit. Sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Yesus juga menanggung kesedihan karena salah satu murid yang dikasihinya harus menjadi domba yang hilang dan jatuh ke dalam cengkraman dosa, keserakahan, dan kejahatan. Saudara-saudari, Injil dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa iblis masuk ke dalam diri Yudas. Namun Yudas telah membuka jalan bagi iblis dengan mencuri dan berdusta, mengeraskan hatinya terhadap kebaikan. Semoga kita bertekad untuk menghindari dosa yang paling keji sekalipun, bukan karena hukum-Mu yang adil, tetapi terutama karena kami telah menyinggung perasaan-Mu yang semuanya baik dan layak menerima semua kasih kami. Saudara-saudari, setelah Yesus menubuatkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada malam itu, Ia mengutus Yudas untuk melakukan apa yang akan dilakukannya. Meskipun mengetahui bahwa Yudas sedang mempersiapkan diri untuk ditangkap
dan mengalami kematian yang menyakitkan, Yesus tidak mau mencampuri kehendak Bapanya. Yesus memandang wajah sahabat-sahabat yang dikasihinya dan menerima bahwa ia harus pergi ke tempat yang tidak dapat mereka ikuti. Dia berpegang teguh pada pengetahuan bahwa Allah akan dimuliakan pada akhirnya. Saudara-saudari, ketika kita menghadapi rasa sakit, penderitaan, dan kematian, kita dapat menerima kenyataan dan berpegang teguh pada pengetahuan bahwa Allah juga akan dimuliakan. Kita dapat menyatukan diri kita dengan Yesus yang mengetahui secara langsung rasa sakit kita, dan kita dapat menantikan surga di mana setiap air mata akan dihapus. Kita dapat selalu percaya pada kasih setia Bapa bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Saudara-saudari, Petrus berbicara mewakili semua murid ketika ia meminta untuk mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Merayakan Paskah bersama Yesus setelah kemenangannya masuk ke Yerusalem, Petrus dan semua rasul mengharapkan hal-hal besar. Mereka tidak menyadari bahwa dalam beberapa jam lagi, guru yang mereka kasih akan ditangkap, diejek, disiksa, dan disalibkan. Petrus tidak dapat membayangkan bahwa ia akan mengkhianati Yesus. Namun tidak lama setelah penangkapan Yesus, ia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Mengingat bahwa Petrus, orang yang disebut Yesus sebagai batu karang, telah gagal dengan sangat menyedihkan, seharusnya memberi kita semua penghiburan ketika kita gagal. Yesus memilih pria dan wanita yang tidak sempurna untuk mengikutinya dan membangun gerejanya. Berkali-kali mereka mencari pengampunannya dan terus berjuang untuk mengikuti dia dan menjadi muridnya. Tuhan kita mengundang kita untuk meniru kesetiaan dan ketekunan mereka. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam